Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Haratal kiram wal muhtaram. Pemirsa yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang sangat cerah ini, kita senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ta'zim kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti ingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang pertama ada yang disebut dengan nikmat ijad, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan nikmat imdad. Ijad ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita ada dari asalnya tiada. Kemudian yang kedua ada nikmat imdad. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan terus-menerus kita dapatkan sampai sekarang, seperti nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, dan bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala hingga sekarang masih kita rasakan. Nah, para ulama mengkategorikan dua nikmat tersebut, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kedua tersebut. Untuk nikmat ijad ini, para ulama memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat ijad kita, nikmat dari asalnya kita tiada menjadi ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ada, maka dengan cara bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian pemirsa? Karena adanya kita semua, adanya makhluk di semesta jagat raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadi wasilatul uzma, menjadi wasilah paling agungnya, menjadi perantara yang paling utamanya adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah adanya kita semua. Sehingga dalam hadis qudsi Allah mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, lamma khalaqtul aflaq, maka tidak akan aku ciptakan bintang-bintang yang ada di jagat raya ini. Jadi jelas Nabi besar Muhammad SAW menjadi wasilah uzma, menjadi wasilah yang agung adanya kita semua. Nah, oleh karena itu kata ulama, sebagai syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam As-Syekh Ais As-Samarqandi mengatakan, jika engkau ingin mengetahui agungnya, besar, tingginya membaca salawat atau utamanya membaca salawat, maka perhatikan ayat Allah yang sering kita dengar, yang sering kita baca dan sering kita pahami tentang ayat membaca atau memerintahkan salawat kepada para malaikat dan termasuk memerintahkan salawat kepada kita semua. Di dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sebagai bukti pemirsa bahwa ayat tersebut menunjukkan betapa agungnya kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mulia dan betapa utamanya perintah membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintah ibadah salat, zakat, puasa dan naik haji, Allah tidak memberikan contoh untuk ibadah itu semua. Tapi untuk ibadah salawat, Allah memberikan contoh bagaimana salawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ayat tersebut kita bisa melihat sampai kapan Allah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat redaksi kalimatnya, ada kalimat yusholluna 'alan nabi. Yusholluna itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan manahal dan istiqbal. Artinya sekarang dan terus akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dari dulu, sekarang, hingga kapanpun, kalau terikat dengan ukuran waktu, maka Allah terus memberikan salawat kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman, sallu alaihi wasallam, bersalawatlah engkau semua kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan salawat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama mengenai keagungan membaca salawat, dan lebih khusus lagi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai salawat fatih. Kenapa salawat fatih? Karena saat ini telah saya terima ijazahnya dari guru saya, dari Mujizah, mengenai keagungan, keutamaan asror atau dari rahasia-rahasia salawat fatih yang sering kita baca dan sering kita dengar, bahkan sering kita amalkan. Dengan segatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Dari pemahaman dan pendalaman materi yang saya dapatkan dari guru saya, kenapa saya katakan guru saya? Supaya apa yang sampaikan saya ini menyambung sanadnya kepada guru saya kepada guru-gurunya beliau, guru beliau kepada guru-gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan sanad. Ini pentingnya sanad. Apa pentingnya sanad? Karena dalam teks-teks keagamaan disebutkan al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa masaa. Bahwa sanad itu sebagian daripada agama. Kalau orang tanpa sanad, maka orang pun atau siapapun akan berkata seadanya, berkata seenaknya. Itu pentingnya bersanad. Makanya apa yang saya sampaikan ini sesuai sanad atau keilmuan yang saya dapatkan dari guru saya mengenai salawat fatih. Bahwa salawat fatih itu disebutkan dalam satu kitab yang pernah saya kaji, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang sufi besar, kepada seorang sultanul aulia yang bernama Al-Imam As-Sayyid bin Abil Hasan Al-Bakri. Ulama besar ini, dia mendapatkan wahyu. Saya katakan wahyu karena wahyu itu ada dua. Ada yang disebut dengan wahyu irsal, ada yang disebut dengan wahyu ilham. Kalau irsal kepada Nabi, kalau ilham kepada selain Nabi. Makanya ini disebut sebagai ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam As-Sayyid bin Abi Bakar As-Sadili Al-Bakri. Beliau mendapatkan segat salawat ini setelah beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala selama doanya 20 tahun belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu bahwa ulama besar ini ulama seorang waliullah yang setiap doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ijabahnya ini adalah bisur'ah. Saking cepatnya setiap doanya akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta A pada Allah langsung diijabah. Beliau meminta B langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika beliau meminta pada Allah Subhanahu wa taala, meminta segat salawat yang manusia manapun tidak punya segat salawat, maka ditunda ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tunjukilah kepada saya, berikanlah kepada saya segat salawat yang paling ajib, segat salawat yang paling hebat, yang semua orang pun tidak memiliki segat salawat. Tapi doanya ini ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun ini beliau terus bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, riyadah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah beliau berziarah ke Madinah, beliau mendapatkan segat salawat yang dikenal dengan segat salawat Al-Bakri, atau kemudian disebut dengan segat salawat Fatih, yaitu segat salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Ini segatnya dari Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan kepada seorang ulama besar, sufi besar yang tadi saya sebutkan namanya Al-Imam As-Sayyid bin Abil Hasan Al-Bakri. Mendapatkan segat salawat ini dan dijadikan amaliyah oleh beliau dalam kesehariannya, dan diturunkan kepada murid-muridnya termasuk kepada kita semua sebagai pengamal, pengagum salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harapan kita mudah-mudahan dengan membaca salawat ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena berwasilah atau bertawasul kepada makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah atau bertawasul dengan orang yang paling dimuliakan oleh Allah, orang yang paling diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua keinginan kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.